Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Sarah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Seperti yang saya sudah sampaikan pada minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai menggambar denah detail kamar mandi atau WC. Sebelumnya, silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan teman-teman mengisi absensi yang saya sudah kirimkan lewat kolom chat. Saya tunggu selama 2 menit untuk mengisi absensi. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan PowerPoint mengenai menggambar denah detail kamar mandi atau WC. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai menggambar detail kamar mandi atau WC. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, melakukan pekerjaan persiapan menggambar konstruksi. Lalu yang kedua, ada mengumpulkan informasi yang diperlukan. Lalu yang ketiga, ada menggambar detail denah kamar mandi atau WC. Yang keempat, ada menggambar detail potongan kamar mandi atau WC. Lalu yang terakhir, ada membereskan gambar. Yang pertama, ada melakukan pekerjaan persiapan menggambar konstruksi. Yang pertama adalah cara menyiapkan peralatan gambar yang akan dipakai. Nah, gimana sih caranya kita memulai menyiapkan peralatan gambar yang akan dipakai? Yang pertama ada peralatan gambar untuk menggambar teknik dengan perangkat lunak, yaitu yang pertama tentunya ada laptop atau PC, lalu aplikasi yang digunakan biasanya adalah AutoCAD. Lalu ada peralatan gambar untuk menggambar teknik manual atau konvensional. Contohnya seperti pensil, mistar, penghapus, pena gambar, jangka, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada cara mengenali skala, ukuran kertas, dan format gambar. Yang pertama ada skala. Skala sebenarnya adalah 1:1. Jika kalian ingin memperbesar skala, kalian bisa memakai 50:1, 20:1, ataupun 10:1. Jika kalian ingin mengecilkan skala, kalian bisa memakai 1:20, 1:50, 1:100, dan lain sebagainya. Lalu ada ukuran kertas. Ukuran kertas yang paling besar biasanya ada umumnya ada A1, dan jika kalian bagi 2 kertas tersebut, ukurannya akan menjadi A2, lalu diperkecil lagi menjadi A3, A4, A5, A6, A7, itu yang paling kecil. Lalu selanjutnya ada format gambar. Jika kalian menggunakan aplikasi AutoCAD, biasanya format gambarnya adalah DWG. Dan juga jika kalian ingin mengumpulkan, biasanya mengumpulkan di convert ke PDF. Lalu yang ketiga, ada cara memahami tata letak kamar mandi. Nah, kamar mandi itu ada 2, kamar mandi basah dan juga kamar mandi kering. Lalu, bagaimana sih cara memahami tata letak kamar mandi? Nah, yang pertama, ada tempatkan di area yang memungkinkan sirkulasi udara baik, sehingga bau tidak terperangkap. Lalu yang kedua, letakkan sedemikian sehingga tidak terlihat secara langsung dari ruang-ruang, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan, agar kenyamanan di kamar mandi tidak terganggu. Lalu yang ketiga, sebaiknya tidak meletakkan kamar mandi di antara ruang-ruang lainnya yang berbatasan langsung, karena rembesan air yang kadang tidak kita inginkan akan berimbas ke banyak orang. Lalu cara yang terakhir adalah perletakan fixture diatur sedemikian rupa berkaitan dengan pemeliharaan kamar mandi.
Lalu, selanjutnya ada cara memahami brosur-brosur fixtur yang akan dipakai untuk memahami brosur-brosur fixtur yang akan dipakai. Ada 6 cara. Yang pertama itu adalah perhatikan technical drawing atau gambar kerja dari fixtur. Lalu, yang kedua, perhatikan dan spesifikasi bahan dari fixtur. Lalu yang ketiga, perhatikan spesifikasi dimensi dari fixtur. Yang keempat, perhatikan spesifikasi pemasangan dari fixtur berikut, hubungannya dengan fixtur lain atau dengan instalasi air dan elektrikal. Yang kelima, perhatikan kelengkapan aksesoris yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari fixtur atau terpisah sebagai tambahan. Dan yang terakhir adalah untuk brosur online spesifikasi dapat diunduh pada situs resmi dari produsen fixtur. Format yang diberikan umumnya menggunakan format CAD dan PDF. Lalu selanjutnya ada cara memahami sistem pengaliran air dan pemipaan. Ada 2 pengaliran air, yaitu pengaliran air dan pemipaan air bersih, dan juga pengaliran air dan pemipaan air kotor. Bisa kalian lihat bagan yang saya tunjukkan di sini. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Baik, silahkan Rika untuk menjelaskan bagan yang saya tampilkan ini. Terima kasih Rika. Akan saya berikan poin untuk penilaian tambahan hari ini. Nah, sekarang apakah ada yang bisa nih menjelaskan cara memahami tata letak kamar mandi? Ibu beri poin loh hari ini. Ibu kasih 2 orang kesempatan untuk yang mau menjawab bagaimana cara memahami tata letak kamar mandi. Apakah ada yang mau menjawab? Baik, silahkan Jihan menjawab. Baik, bagus Jihan jawabannya. Apakah 1 orang lagi ada yang mau menjawab? Ya, silakan Ivan. Baik, bagus jawabannya. Itu tadi jawaban yang benar mengenai cara memahami tata letak kamar mandi ya, teman-teman. Untuk materi yang selanjutnya, ada mengumpulkan informasi yang diperlukan. Ada 3 cara mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu cara menentukan elevasi lantai kamar mandi atau WC terhadap tanah asli dan atau ruang di sekitarnya sesuai arahan atasan atau berdasarkan denah. Lalu, yang kedua, ada cara menentukan dimensi dan persyaratan konstruksi fixtur, serta persyaratan posisi pemasangan atas dasar brosur atau standar perusahaan atau persyaratan ergonomis. Lalu yang terakhir, ada cara menentukan pola lantai dan dinding keramik sesuai dengan arahan atasan. Lalu selanjutnya ada menggambar detail denah kamar mandi atau WC. Ada 4 cara, yaitu yang pertama, cara menggambar detail denah kamar mandi atau WC lengkap dengan fixtur yang akan dipasang sesuai dengan arahan atasan atau sesuai gambar skematik yang diberikan perancang. Lalu selanjutnya, ada cara menggambar pola lantai pada denah sesuai arahan atasan lengkap dengan posisi floor drain. Lalu yang ketiga, ada cara menggambar notasi arsir bahan, terutama elemen dinding dan truss ram dengan benar dan rapi. Ini Ibu contohkan arsiran pas bata, seperti ini bisa dilihat ya teman-teman. Ada arsiran batu kali, ada arsiran pasir, tanah liat, ada beton bertulang, ada truss ram, ada beton, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada cara menulis notasi keterangan, dimensi, dan elevasi, terutama keterangan jenis penutup lantai dan elevasi lantai dengan benar, lengkap, dan rapi. Ini adalah contoh cara penulisan notasi yang benar ya. Bisa dilihat, teman-teman. Baik. Untuk selanjutnya,
Ibu punya pertanyaan lagi nih. Ada nggak yang bisa jelaskan cara menulis notasi keterangan, dimensi, dan elevasi? Sebelumnya udah Ibu jelaskan loh apa itu notasi keterangan, dimensi, dan juga elevasi. Ibu berikan 3 orang kesempatan untuk menjawab masing-masing dari notasi keterangan, dimensi, dan juga elevasi. Nanti akan Ibu berikan poin pada hari ini. Silahkan yang ingin menjawab. Baik, Randi, silahkan menjawab mengenai notasi keterangan. Ya, benar. Akan Ibu kasih poin ya untuk hari ini. Lalu yang kedua, untuk dimensi, apakah ada yang ingin menjawab? Iya, silakan Intan menjawab dimensi. Baik. Lalu satu lagi nih terakhir, ada nggak yang mau menjelaskan cara menulis elevasi? Oke, Arkan, silahkan. Baik, sudah 3 orang ya. Kita lanjutkan lagi. Materi yang selanjutnya yaitu menggambar detail potongan kamar mandi atau WC. Ada 4 caranya, yaitu yang pertama, cara menggambar detail potongan kamar mandi atau WC minimal dalam 2 arah yang berbeda dan memberikan informasi yang paling banyak. Lalu yang kedua, ada cara menggambar potongan kamar mandi atau WC mulai dari seluf hingga langit-langit, lengkap dengan pola keramik pada dinding. Lalu yang ketiga, ada cara menggambar notasi arsir bahan dengan benar dan rapi. Lalu yang terakhir, ada cara menulis notasi keterangan, dimensi, dan elevasi, terutama keterangan jenis penutup lantai dan elevasi lantai dengan benar, lengkap, dan rapi. Lalu yang terakhir nih, materi hari ini, yaitu membereskan gambar. Yang pertama, caranya adalah membersihkan garis-garis bantu penggambaran. Yang akan dibersihkan itu apa aja sih? Yang pertama, ada proyeksi. Lalu selanjutnya ada pemberian ukuran. Lalu yang ketiga ada pembuatan teks atau notasi. Yang keempat ada pembuatan bentuk-bentuk geometris. Dan yang terakhir, yang berhubungan dengan penggambaran teknik menggambar konstruksi langit-langit konvensional. Lalu yang kedua ada melengkapi gambar detail dengan keterangan-keterangan tambahan seperti judul gambar dan juga skala. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah contoh judul gambar dan skala yang benar. Lalu yang ketiga ada membuat crop gambar atau menyesuaikan dengan isi gambar. Ini adalah contoh salah satu crop gambar yang benar ya teman-teman, bisa dilihat dan diperhatikan. Lalu yang terakhir ada peralatan gambar dibereskan dan juga dirapikan dan disimpan. Lalu selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Jika ada yang belum mengerti mengenai materi hari ini bisa ditanyakan ya teman-teman. Jika ada yang malu untuk bertanya langsung, bisa langsung tulis di kolom chat ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, hari ini Ibu akan memberikan tugas. Baik, ini adalah gambar yang akan kalian buat di rumah masing-masing. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa dipertanyakan sekarang, atau mungkin jika kalian malu untuk bertanya, bisa ditanyakan di WhatsApp group, dan ini akan Ibu masukkan ke Google Classroom filenya. Deadline-nya seminggu dari sekarang, berarti minggu depan kalian harus mengumpulkan ini di Google Classroom. Dan nanti akan Ibu cek satu persatu, dan akan Ibu pilih satu orang yang gambarnya paling baik. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan. Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan pada hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti
mata pelajaran ini dengan baik, mendengarkan, dan juga memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.